Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Ayo, Jenny, alangkah pimpin doa kita. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, ya. Amin. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan, kabar kita semua baik-baik, sehingga kita bisa bertemu di ruangan kita ini, yaitu tentang desain, grafis, dan nirmana. Pernah mendengar desain? Tahu. Oke, bagus. Apa arti desain? Ada yang tahu? Apa arti desain atau pengertian dari grafis? Ayo, Reva, silakan. Ada yang tahu? Reva, apa? Desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan elemen grafis seperti gambar, teks, warna, dan sebagainya untuk menyampaikan informasi secara efektif. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan tentang elemen dasar nirmana dan menjelaskan tentang prinsip-prinsip desain grafis. Sudah paham kan? Perhatikan. Gambar apa ini? Oke, bagus. Ada lagi yang sana gambar apa? Oke, 2 dimensi. Bagus. Yang sana? Gambar yang memiliki volume. Bagus. Apa lagi? Gambar apa itu? Gambar yang memiliki bentuk. Bagus. Oke, ini adalah gambar yang memiliki bentuk. Sudah ada polanya. Ya kan? Sudah ada pola. Sudah ada ruang, sudah ada pola. Jadi inilah masalah yang mau kita selesaikan pada hari ini. Pada pertemuan hari ini, inilah masalah yang mau kita selesaikan. Itu masalah. Bisa? Oke. Kita bahas bersama dengan kelompok. Kita bahas, diskusikan bersama-sama. Oke? Kita bagi dulu kelompok 1. Kita buat dari sini. Kelompok 1. Satu kelompok 4 orang, ya. Satu kelompok 4 orang. Yang sana satu kelompok 3, berarti ya salah. Ini satu kelompok 4 orang, sana 3. Satu kelompok ini 4, yang sana juga 4. Satu kelompok ini 4, ini 2. Oke. Coba dibentuk kelompoknya dulu. Kursinya diangkat, dibuka saja. Asep, kemari Asep. Oke, angkat isinya. Sudah? Oke. Masing-masing kelompok bentuk atau buat dulu ketua kelompoknya. Sudah kan? Sudah. Oke, bagus. Ketua kelompok coba maju ke depan untuk mengambil tugas diskusi kelompoknya. Ketua kelompok 1. Ketua kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 1 sudah tadi. Oke, waktunya sudah selesai. Waktu diskusi kelompok sudah selesai. Saatnya masing-masing diskusi kelompok 1 sampai yang terakhir mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Salah satu maju ke depan. Ibu panggil kelompok 1. Kelompok 1. Anak kelompok 1. Oke, kelompok 1 coba presentasikan hasil diskusi kelompokmu. Ya, ke depan. Dengan suara
suara yang keras ya. Diskusi kelompok 1. Pokok pembahasan elemen-elemen dasar dari mana. Elemen-elemen yang terdapat pada dari mana yaitu 1 titik, 2 garis, 3 ruang, 4 bentuk atau raut, 5 gelang terang, 6 ruang, 7 warna, 8 tekstur. Oke, bagus. Tugas kelompok 2, pokok pembahasan pengertian elemen-elemen dasar dari mana. 1 titik. Titik adalah elemen berdimensi paling mendasar dalam bentuk menjadi garis atau botol. 2 garis. Garis adalah 2 titik yang menyambung atau memiliki ruang tegak dan membentuk garis. 3 bidang. Bidang adalah area yang dibentuk oleh garis serta memiliki dimensi luas, panjang dan lebar. 4 bentuk atau raut. Bentuk atau raut adalah objek berdimensi yang terdiri dari titik, garis dan bidang. 5 gelang terang. Gelang terang adalah sudut pandang melihat objek berdasarkan cahaya yang mengenai benda tersebut. 6 ruang. Ruang dalam di mana ada area sekeliling dan dikatakan memiliki dimensi. 7 warna. Warna adalah spektrum pada cahaya yang membantu dalam signal yang terdapat pada benda dan terlihat oleh mata. 8 tekstur. Tekstur adalah elemen yang memberikan sifat dan ciri khas pada objek dapat dilihat dan dialog. Misalnya halus, kasar, bermotif, polos, lentur atau keras. Oke, bagus. Jangan duduk. Ada tanggapan dari kelompok 2? Oke, silakan bagus, silakan berdiri. Tanggapan dari kelompok 2, pokok pembahasan elemen dan elemen dasar dari mana. Keterpaduan antara titik, ruang, garis, warna, bidang, bentuk, kira-kira, ruang, tekstur merupakan tujuan yang harus dicapai dalam penyusunan untuk desain agar hasil dari gambar dapat dikatakan baik dan menarik. Oke, bagus. Silakan dulu. Kelompok 3 sudah siap? Oke, bagus. Kelompok 3 silakan ke depan presentasinya. Kelompok 3, pokok pembahasan pengertian nirvana 2D. Nir yang berarti tidak, mana yang berarti bentuk. Jadi nirvana adalah di mana awalnya dia memiliki bentuk menjadi sebuah karya yang tidak. Jadi nirvana dapat disimpulkan merupakan penggunaan elemen visual seni seperti titik, garis, tidak, bentuk, ruang, gerak, warna, dan tekstur yang menjadi satu kesatuan yang harmonis sehingga menjadi terletak di sisi bentuk. Iya, nirvana merupakan penyusunan dari beberapa elemen. Oke, bagus. Silakan duduk. Lanjut kelompok 4. Menuliskan prinsip dasar desain grafis. Prinsip dasar desain grafis adalah 1. Keseimbangan, 2. Kontras, 3. Dominan, 4. Treatment, 5. Proporsi, dan 6. Kesatuan. Ada tanggapan dari kelompok lain untuk hasil diskusi dari kelompok 4? Oke, silakan Bang. Nah, untuk menghasilkan desain yang baik, maka para desainer harus memahami prinsip-prinsip desain grafis yang ada. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk membantu menghasilkan desain yang baik dan benar. Oke, bagus. Tanggapannya sangat bagus. Silakan duduk. Oke, lanjut kelompok 5. Kelompok 5. Sudah siap kelompok 5? Mana kelompok 5? Oke, silakan. Satu orang ke depan. Hasil diskusi kelompok 5, pokok pembahasan pengertian prinsip dasar desain grafis. 1. Keseimbangan. Keseimbangan adalah unsur-unsur layout secara seimbang, tidak memberikan tekanan berat sebenar sehingga jika dilihat secara keseluruhan maka komposisinya seimbang. 2. Kontras. Prinsip kontras yaitu menyusun unsur berlawanan dalam layout agar unsur tersebut terlihat mencolok dibandingkan yang lain. 3. Dominan. Prinsip dominan yaitu menciptakan unsur yang kuat dan menonjol pada desain agar saat pertama dilihat mata-mata akan tertuju pada unsur tersebut sebagai unsur dominan. 4. Treatment. Prinsip irama atau ritme yaitu melakukan pengulangan pada unsur tertentu baik secara konsisten atau disertai perubahan ukuran, bentuk dan posisi sehingga terbentuk pola atau bentuk. 5. Proporsi. Prinsip proporsi yaitu perbandingan antara ukuran besar dan kecil dan unsur layout. 6. Kesatuan. Kesatuan yaitu menyusun unsur
Oke, bagus. Silakan duduk. Berikutnya, kelompok 6 sudah siap? Oke, silakan kelompok 6 salah satu orang yang kelompok 6 menganalisis gambar. Dari pengembangan analisis pembahasan dalam desain poster film yang menerapkan prinsip dasar desain. Contoh desain poster yaitu poster buku komik. Berdasarkan analisis dan penilaian yang telah dilakukan oleh kelompok dapat kita tarik kesimpulan bahwa poster buku komik memiliki kategori kesatuan atau memiliki tata letak, tipografi, dan warna. Warna-warna yang terasa memberikan keceriaan. Kesatuan antar objek untuk manusia bentuk geometris seperti dadu, botol, kain dan berbagai macam yang dibuat bervariasi. Aspek tata itu jarak antar gambar dan tulisan sudah baik. Aspek tipografi pada bagi ini hanya memiliki satu jenis huruf yang digunakan yaitu Roman atau huruf tegak yang diterapkan pada diri. Oke, sudah. Oke, bagus. Ada tanggapan dari hasil analisis gambar yang sudah diterangkan oleh kelompok 6. Silakan, Jenny. Kalau perhatikan Bu, gambar poster yang dibahas oleh kelompok 6 dapat diberi nilai 95 karena pada gambar poster sudah mengkomunikasikan isi dari pesan yang akan disampaikan. Warna-warna yang akan ditetapkan sudah mencerminkan kesediaan. Oke, bagus. Silakan duduk kelompok 6. Yang terakhir, kelompok 7. Sudah siap kelompok 7? Kelompok 7 mana? Silakan kelompok 7. Angkat ke atas. Hasil diskusi kelompok 7 pokok pembahasan cara contoh desain yang menggunakan prinsip nirmana terdiri dari titik, garis, bidang, bentuk, gelap terang, ruang, warna, dan tekstur. Contoh desain ruang. Karya lukis oleh Windy Eni Supratmi adalah salah satu karya seni rupa yang mengarah ke alam kealiran naturalisme. Regan warna latar hitam serta pemilihan warna merah muda menjadi lukisan ini terlihat lebih menarik. Media yang digunakan adalah kertas gambar ukuran A4 dan pewarnaannya menggunakan krayon. Pemberian gradiasi warna berhasil menyatukan lukisan menjadi satu kesatuan. Keterpaduan antara unsur-unsur dalam gambar tersebut sudah baik dan saling mendukung. Oke, bagus. Adakah tanggapan dari kelompok lain untuk hasil diskusi kelompok 7? Silakan Joshua. Tanggapan dari kelompok 7, kalau kami perhatikan buku gambar lukisan sebanyak bagi para kelompok 7 sudah mengandung aspek yang semangat yang menunjukkan desain karya masing kontras dan karya dengan background. Oke, bagus. Silakan. Oke, masing-masing hasil diskusi kelompok yang sudah kita susun hasilnya sudah benar. Oke, sudah paham kan tentang desain grafis di mana? Sudah. Oke, bagus. Jadi nanti kalau untuk menggambar sudah ingatlah prinsip-prinsipnya itu ya. Ya, Bu. Berarti kelompok 6 tadi sudah mampu menganalisis gambar yang sudah disusun. Kelompok 7 sudah mampu menganalisis gambar komik yang sedang dibuat dengan mengandung unsur-unsur desain grafis. Oke. Untuk penyemangat kita hari ini supaya tidak terlalu jenuh, tidak terlalu tegang, kita buat dulu penyemangat motivasi. Ayo, Jenny. Siapa? Ya, oke. Silakan. Dengan semangat. Baik teman-teman, saya akan membawakan ide untuk semangat belajar kita. Pagi-pagi tetap semangat luar biasa.
dasar itu harus selalu kamu pahami sebelum kamu membuat sebuah gambar, ya kan? Supaya gambar itu memiliki arti, memiliki kesan, dan bisa menghibur hati dan pikiran. Jadi dalam membuat sebuah gambar, kamu desainlah semenarik mungkin. Jangan lupa tentang prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari pada hari ini. Harus dipahami itu. Jangan ada yang tinggal. Nanti kalau salah satu tinggal, pasti ada kurang-kekurangan dari gambar yang kau desain. Jadi mulai hari ini, bolehlah kamu berpikir, memikirkan, merancang apa yang akan kau buat. Misalnya, kamu buatlah di rumah itu gambar apa yang bisa menarik supaya rumah itu kelihatan indah. Buatlah gambarmu atau karyamu sendiri di rumah. Boleh kamu gambar menggunakan kertas A4, boleh menggunakan kertas karton putih atau berwarna. Rancanglah itu di rumah. Itu dasarnya dulu, di rumah dulu. Jadi bisa kamu menggambar-gambar dulu di rumah. Setelah itu kamu tempellah karyamu itu di rumah. Semenarik mungkin. Anak DKP harus mampu mendesain gambar. Dengan gambar bisa menghasilkan informasi. Dengan gambar orang bisa mengetahui, oh ini artinya begini, tujuan gambar ini seperti ini. Jadi jelas, jadi anak DKP harus bisa memikirkan seperti itu. Apa arti dari gambar yang kau buat? Warnanya harus bagus, kontras, seimbang, seperti yang kita pelajari pada hari ini. Bisa? Bisa. Oke, bagus. Oke, untuk hasil diskusi kelompok hari ini, Ibu memberikan advice buat kalian. Karena hasilnya semuanya bagus. Anak DKP sudah paham tentang desain grafis di mana? Sudah paham. Begitu salah satu prospek kerja kalian anak DKP. Paham itu? Paham. Oke. Untuk mengakhiri materi kita hari ini, ada yang bisa membuat kesimpulan materi kita hari ini? Coba bisa. Oke, bagus. Silakan silakan. Buat dulu kesimpulan kita hari ini, materi kita hari ini, supaya nanti kedepannya untuk menggambar tidak lupa lagi dengan prinsip desain grafis. Oke, silakan mereka. Kesimpulan saya, peran nirmana sangat penting dalam sebuah desain grafis. Karena teori yang dalam nirmana adalah semua dasar atau elemen dalam penciptaan desain atau kode senilainya. Elemen dalam nirmana sangat mendasar dan jika elemen tersebut tidak ada, maka tidak akan tercipta sebuah desain atau karya seni. Oke, paham kan? Apabila elemen itu tidak ada, maka tidak akan tercipta karya itu. Paham kan? Jadi harus ingat prinsip dasar desain grafis. Oke, bagus. Berikan dulu apresiasi buat si Revan. Oke, supaya kita lebih semangat lagi, bolehlah kita menyanyikan lagu kebangsaan. Oke, silakan siapa yang bisa. Oke, bagus. Silakan. Halo
yang kamu buat. Oke, semua jawaban ini sudah dikumpul dan hasilnya tadi sudah kita dengar bersama-sama kan? Ibu beri apresiasi kiranya bagus untuk hasil diskusi kita hari ini tentang desain grafis dan nirmana. Oke, untuk pertemuan kita yang berikutnya bolehlah seperti ini juga. Hasilnya bisa dikumpulkan dan selesai pada tepat waktu. Kerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Jangan ada yang bermain-main. Dengarkan instruksi oleh gurunya. Bisa? Oke, untuk pertemuan kita yang berikutnya kita akan membuat gambar nirmana. Ya, untuk pertemuan kita yang berikutnya nanti kita akan membuat gambar nirmana di kertas A4. Ya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti bolehlah kalau ada pewarnanya dibawa ke sekolah supaya bisa digunakan di sini nanti menggambar nirmana. Jadi kamu harus bisa menggambar nirmana itu, gambar nirmana dengan menerapkan prinsip-prinsip tadi. Bisa? Paham kan? Oke. Untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita bertemu kembali minggu yang berikutnya dengan materi yang berbeda ya. Oke. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa berdoa? Jenny, oke silakan. Tutup dengan doa Jenny. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai belajar dan keberkatan yang dapat berkati guru kami untuk kami dengan benar. Bapak, kami mesti tidak berdosa dan kau bersama dengan dalam nama Yesus Kristus. Silakan duduk. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Selamat